dibawa oleh tangan yang begitu besar dengan bulu-bulu yang halo guys, jumpa lagi dengan Kantil TV. Kali ini Kantil TV akan menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi. Ini di masa lampau ya. Ketika itu ada seorang tertapa gitu ya, orang yang katakanlah kesusahan, kesulitan gitu. Dan karena permasalahannya itu dia bertapa di Gunung Mantanya. Kopi dulu. Sebut saja namanya si Ojak. Karena beliau juga tidak mau disebut namanya. Beliau pun tidak mau disebut namanya dalam cerita ini. Ketika itu peristiwa yang menghimpit kehidupannya, masalah yang menghimpit kehidupannya, sehingga dia mendapatkan kabar bahwa di sebuah gunung ada tempat untuk menyepi gitu, ada tempat untuk untuk merenung lah gitu, ada tempat untuk merenung dan ia pun ingin mendinginkan situasi gitu atau merefresh lah pikirannya dan dia pergi ke sebuah gunung itu untuk sekedar mencari solusi dalam permasalahan. Dia ingin menjadikan batinnya tenang atau apa, berada di puncak atau ketinggian gunung di situ. Dia memutuskan untuk naik ke gunung itu ditemani seseorang yang ya dia sudah paham lah bagaimana keadaan wilayah itu. Pada waktu itu ceritanya malam Jumat. Dia pun habis isya gitu ya. Sehabis isya dia pun naik sekitar jam 8 malam lah dia pun naik ke atas puncak itu. Padahal sebetulnya itu apa ketika saya melihat gitu ya, saya melihat sendiri gitu ke sana dan tahu gitu itu jalan yang apa menanjak gitu, jalan setapak itu ya namanya juga gunung gitu. Luar biasa itu perjuangan untuk sampai itu, ya luar biasa lah, apalagi orang-orang yang belum tahu. Itu menghabiskan waktu hampir 1 jam lah orang-orang yang belum tahu itu. Setengah jam lebih lah itu orang-orang yang baru pertama ke situ karena memang medannya yang curang gitu, terus banyak sekali pohon-pohon besar gitu, semak-semak banyak. Tapi karena tekadnya itu untuk mendinginkan pikirannya gitu, untuk sekedar relax gitu, untuk merefresh pikirannya, dia pun pergi ke situ. Ceritanya temannya gitu, temannya memberitahu bahwa di sana bla 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 gitu lah. Sebetulnya hal itu ya tidak ada lah gitu. Cuman ya karena permasalahan hidup yang menekan, otomatis dia harus mencari solusi seperti apa dan akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke gunung itu. Setelah melewati perjuangan yang luar biasa gitu ya, dia pun sampai ke puncak. Dan ternyata sesampainya di puncak, betul gitu ya, apa yang dirasakan dia itu memang wah enak. Malam-malam melihat situasi di bawah gitu ya, di bawah lampu-lampu perkampungan gitu ya, itu memang luar biasa gitu, ada kenikmatan tersendiri. Setelah itu dia pun melakukan apa? Dia bersila gitu ya, dia memohon kepada yang maha kuasa untuk diberikan solusi gitu dalam hidup. Setelah ngobrol beberapa saat dengan temannya pun turun. Temannya pun turun, itu sekitar jam 11 malam. Setelah ngobrol, setelah kemana-mana, temannya turun dan membiarkan dia sendiri di atas puncak gunung itu.
Peristiwanya berawal dari sini. Ketika dia mulai bertapa, ketika dia mulai bersemedi gitu di sana katakanlah, karena apa ya? Ya memang lah inilah hal-hal yang tidak rasional juga akan dia tempuh ketika akan manusia kebanyakan lah ketika tertekan dengan sebuah masalah atau tertekan dengan banyak hal gitu yang membuatnya dia susah gitu, itu kan melakukan apa saja. Dan dia pun mulailah bersila. Dia pun bersila dengan diberi mantra-mantra yang dikasih oleh temannya itu. Dia pun khusyuk di sana. Dia bersila memohon gitu, bagaimana menyelesaikan hidup, solusi dalam hidup. Waktu tak terasa, diperkirakan pukul 1 malam, setengah 2 malam, di situ peristiwanya mulai. Ketika dia sedang usus-ususnya, ketika dia sedang fokus-fokusnya, dia melihat dalam bayangannya, dia melihat tangan yang begitu besar, tangan yang begitu besar, membawa apa, kopi, apa kopi yang apa yang berada di depannya, karena dia itu tadinya kopi kan, kopi dulu sebelum melakukan itu. Dia membawa kopi, nah gelas yang apa yang di depannya itu melayang, dibawa oleh tangan yang begitu besar dengan bulu-bulu yang sangat lebat sekali gitu. Dia katakan bulu-bulu sangat lebat sekali. Nah di situ dia mulai mulai bergeming gitu. Dia mulai bergeming, dia mulai was-was juga ya, karena dia dalam bayangannya dia melihat tangan yang sangat besar gitu membawa gelas kopi yang dia minum tadi. Karena apa, konsentrasinya sudah buyar, karena dia juga sudah apa, goncang, dia membukakan mata. Dan ketika membukakan mata, apa yang terjadi? Dia melihat seekor kodok besar gitu, katakanlah besar sekali, sebesar meja lah gitu, berada tepat di depannya dengan mata apa, melihat tajam ke arahnya. Dia pun bergeser duduknya, karena saking terkejutnya dia bergeser duduknya, dia nyaris apa, rubuh badannya, karena si korban itu diam menatapnya dengan apa, bentuk dengan wujud yang sangat besar sekali. Akhirnya setelah badannya hampir roboh, dia loncat ke belakang. Yes. Pas dilihat, astagfirullahaladzim, dia istighfar, pas dilihat sudah tidak ada korban. Nah mulai dari situ dia pun sudah mulai was-was dan sudah tidak kuat, sebetulnya ingin pulang, cuman jalan yang begitu ini, dan dia tidak tahu gitu, jalan jalan pulang itu dia tidak tahu, bahkan dia maksa juga kan. Akhirnya dia memberanikan diri dengan tempat yang berbeda. Dia bergeser karena itu di puncak itu kan datar gitu. Dia pun bergeser, dan apa yang terjadi ketika dia duduk kembali, dia melihat jelas tangan itu mendekat lagi, tangan itu dengan bulu-bulu yang apa, sangat lebat gitu ya, itu mendekat. Akhirnya dia tidak kuat, dia pun sudah apa, bergetar, dia pun sudah shock gitu. Akhirnya dia tidak ingat apa-apa. Dia pada waktu itu katanya pingsan, dan ketika dia pingsan itu sudah tidak tahu apa-apa. Yang dirasakan hanyalah tetesan embun yang menetes ke pipinya gitu. Dan dia pun membuka mata. Pada waktu itu sudah terang, itu udah terang, ya, itu udah diperkirakan pukul 6 lah, pukul 6 atau setengah 6 itu udah terang. Dia pun bangun. Dan dari situ dia berpikir, dia ketakutan, bahkan dia pas melihat gitu, temannya sudah ada di situ. Temannya pun juga tersenyum karena memang temannya sudah tahu bagaimana mungkin situasi yang di sana. Dan dari situ mereka pun pulang gitu. Dan hasilnya dia karena ketakutan dan karena dia pingsan, itu malah jadi tidak mendapatkan solusi yang dia ingin. Ini ceritanya, dan dia juga kapok sebetulnya, kapok karena memang dia melihat sebuah peristiwa yang baru dilihatnya lah seumur hidup dia itu. Ini ceritanya menjadi hikmah juga, bahwa sebesar apapun permasalahan yang kita miliki, kita hanya berharap kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu
yang lain-lain. Tidak melakukan hal-hal yang justru akan membuat kesia-siaan dalam hidup kita. Dalam episode kali ini, Ambil TV dicukupkan sekian saja. Dan Anda bisa melihat kembali kemudian hari. Anda bisa melihat kembali nanti episode-episode terbaru yang akan kami sajikan untuk kalian. Wassalam.